See you again with me, Chansar Channel Life Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan aku, kawan semuanya, dengan Chansar Channel untuk menginspirasi, channel untuk merenungi tentang kehidupan kita agar lebih baik, lebih bermanfaat dan barokah insya Allah. Kali ini aku akan bacakan yaitu salah satu ayat dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat, nomor suratnya 49, ayatnya yang ke-14 insya Allah kawan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'ah innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil kawan. Yang artinya kurang lebih begini kawan. Qalatil arabu amanna. Orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman ya Rasulullah. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Langsung Rasulullah SAW dapat teguran dari Allah. Lam tu'minu, kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna, tetapi katakanlah kami telah tunduk atau Islam gitu. Kamu masih dalam keadaan Islam, tunduk, patuh. Jadi Islam itu adalah patuh, tunduk, menyerahkan diri. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu, gitu maksudnya. Makanya masih dalam Islam. Kenapa belum masuk ke dalam hatimu? Wa in tuti'ullaha wa rasulahu, karena jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, la yalidkum min a'malikum syai'ah, dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala-pahala amalanmu. Ini maksudnya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini maksudnya kawan. Jadi kebanyakan manusia menyerahkan diri pada Allah, berislam, tetapi belum diakui sebagai orang iman. Karena apa? Karena tidak mengikuti isi-isi Al-Quran semuanya itu kawan. Jadi isi yang ada di Al-Quran, ayat-ayat yang ada di Al-Quran diambil, dipilih sebagian untuk diamalkan, dijalankan, tapi membuang sebagian, makanya tidak dikatakan beriman. Contoh, kita sholat 5 waktu, itu Islam. Rukun Islam ada 5, sholat, zakat, sudah membaca syahadat, puasa, lalu haji, sudah 5, itu rukun Islam. Tapi kita melaksanakannya hanya sebagian, yaitu ibadah yang wajib bagi diri sendiri, individual. Itu namanya ibadah fardiyah, ibadah secara individual. Bisa disebut juga ibadah mahdoh, ibadah yang diwajibkan bagi setiap individu orang Islam. Sedangkan ibadah yang bersama-sama ini masih sebagian. Contoh, ibadah berjamaah, sholat di masjid, berjamaah haji ke Mekah, ke Madinah itu. Lalu ada lagi yaitu menguburkan jenazah, itu masih
ibadah sebagian jamaah, tapi banyak sekali ibadah yang umat Islam sendiri belum melaksanakannya, yaitu apa? Melaksanakan perintah Allah yang berupa hukum yang harus ditaati. Berapa ayat yang ada di Al-Quran seperti hukum potong tangan bagi pencuri, hukum penzina bagaimana mereka didera, berapa kali belum ada. Lalu yang selanjutnya hukum merampok atau korupsi belum ada, itu lebih dari pencurian. Lalu hukum pembunuh belum ada. Kisos itu namanya hudud dan kisos, had Allah belum terlaksanakan hingga sekarang, kawan. Jadi inilah problematika umat Islam. Kenapa dikatakan masih Islam? Karena tidak mau melaksanakan sebagian yang telah disyariatkan, diperintahkan oleh Allah untuk dilaksanakannya. Seperti dalam hudud tadi, jinayah, hanya sebagian diganti oleh orang-orang yang sok pinter, sok alim, sok tahu, sok kuasa, jadi hukum dirubah sendiri. Itulah, ini cuma pemberitahuan dan peringatan dari Allah. Apabila hukum-hukum Allah tidak dilaksanakan, maka kehidupan umat Islam akan terbelakang jauh, akan jauh lebih rusak, jauh lebih terzalimi, dan lain sebagainya. Inilah makanya benar apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Pertama kali yang hilang di umat Islam adalah hukum, pemerintahan hilang. Nanti yang terakhir umat Islam terzalimi, sudah terdesak, baru sholat. Sholatnya hilang, itulah baru murtad. Ingat kawan, ayat-ayat Al-Quran secara nas itu adalah sebagai peringatan, hujah, panduan, petunjuk, arahan, supaya kita tidak sampai sesat sejauhnya, supaya kita tidak sampai keliru, salah arah. Ingat kawan, hidup di dunia hanya sementara. Hidup di dunia bagi umat Islam harus mengikuti peraturan Allah. Kalau tidak mau, berarti mereka orang-orang yang ingkar. Wajar kalau ada manusia yang ingkar, mereka membuat hukum sendiri, aturan sendiri, itu normal. Pasti rusak, udah pasti rusak. Bagaimana di era yang sekarang ini, milenial, yang konon katanya teknologi sudah canggih, tetapi moralitas akhlak begitu mengkhawatirkan kawan. Ingat, di dalam Al-Quran cerita kisah sudah ada bagaimana Nabi Lut kaumnya di bumi, bagaimana Nabi Nuh kaumnya diberi banjir bandang hingga habis. Itu sejarah-sejarah kawan. Lalu bagaimana manusia yang membangkang, yang ingkar pada Allah, Fir'aun mengaku sok kuasa. Itu pelajaran kawan. Hai manusia semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jadi hanya orang-orang yang berimanlah mereka yang takut kepada Allah. Makanya para ulama, para orang-orang yang punya ilmu itu sebenarnya takut kepada Allah. Itu cirinya. Kalau orang-orang berilmu tidak takut kepada Allah, berarti mereka masih belum memahami ilmunya kawan. Apapun, pinternya apapun, retorikanya sebagus apapun, tetap kalau tidak takut kepada Allah, berarti mereka kurang memahami ilmunya. Mereka hanya pinter saja, tidak memahami ilmunya, tidak mengerti. Jadi pinter sama mengerti beda kawan. Kalau mengerti itu pasti pinter, paham. Kalau orang paham pasti hati-hati. Ini kawan, tidak mengikuti hawa nafsunya, tidak mengikuti akal-akalan saja. Ini kawan,
Jadi kita harus hati-hati umat Islam, jangan sampai tergiur, tergoda, terjebak dengan apa? Rayuan-rayuan setan, tentara-tentaranya iblis, pasukannya iblis. Dari siapa pasukannya iblis? Jin dan manusia. Selalu membisikkan di dalam hati, dada, panca indera manusia. Itu iblis melalui tentara-tentaranya, pasukannya itu setan yang berbentuk manusia dan jin. Ingat kawan, hidup hanya terbatas. Our life in the world not forever, limited, sesuai dengan umur, sesuai dengan ajal, waktu. Kita minta umur panjang, tetap tidak mampu, tidak tahan. Umpamanya diberi umur 100 lebih, tetap badan kita akan lemah. Aloyo, ingat kawan, ingat, itu adalah pelajaran secara kauniyah. Manusia minta umur panjang tetap tidak mampu, tetap akan menghadap kepada Allah, akan kembali ke tanah. Ingat, kita akan kembali ke tanah. Itulah pelajaran kali ini, supaya kita menjadi orang Islam yang benar-benar beriman. Hendaknya kita mengikuti seluruh apa yang ada di Al-Quran. Udkhulu fi silmi kafah, masuklah ke dalam Islam seluruhnya. Masuklah kamu sekalian ke dalam Islam seluruhnya, yaitu apa? Apa yang telah dicontohkan oleh baginda kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke kawan, semoga dengan video ini mendapatkan perubahan dan hidup kita lebih berkah. Oke, see you the next video. I hopefully our life more better and best, insya Allah. Apabila kurang benar, kurang jelas, mohon dimaafkan. Semoga Allah meridhai kita, beri rahmat kepada kita semuanya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.